Assalamualaikum guys. Untuk yang baru lihat video aku, sebelumnya aku kenalin dulu, nama aku Regina Anggraini. Aku dari Universitas Islam Riau, berjurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi beberapa orang terkadang manggil aku Rere, manggil aku Re, atau manggil aku Gina. Tapi kalau di rumah aku dipanggil Gina. Tapi kalau di kampus ya sekarang aku dipanggil Rere. Ini sekarang. Emang sebelumnya ada. Jadi tema hari ini aku akan cerita pengalaman aku atau perjalanan hidup aku lah semenjak lulus SMA, yang teman-teman aku sekarang tuh kurang tahu gitu. Lebih tepatnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, sebelum cerita aku akan change my clothes. Wait, wah, gimana? Udah oke? Emang sekarang agak sempit ya, karena aku agak sedikit bertambah. Oke, notice? Of course, yes. Telkom University. Kok bisa sih aku punya almetnya gitu? Oke, tunggu. Wait, aku kurang atribut satu. Topi. Oke? Kayak gini. Udah oke belum? Udah oke lah ya. Sip. Oke. Jadi status aku sekarang adalah mahasiswa baru tahun 2022 di Universitas Islam Riau, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tapi sebelum aku di kampus itu, aku ada di sini. Kok bisa? Lulusan tahun berapa? Jadi sebenarnya aku itu angkatan 18 atau lulusan SMA tahun 2018. Terus setelah lulus aku masuk ke Telkom University. Fakultasnya yaitu Fakultas Industri Kreatif, jurusan Desain Interior. Yes. Look at this. Ini salah satu mata kuliah yang aku ikuti, Desain Interior. Ya kan, kalian bisa lihat kan background di belakang aku. Yaitu dia. Aku di Telkom selama kurang lebih 3 tahun. Iya, nggak lulus guys. Aku bukan nggak lulus, bukan di drop out atau segala macam. Aku hanya mengundurkan diri. Agak keluar lebih cepat gitu. Kalau ditanya kenapa, itu banyak sih alasannya. Satunya karena lumayan agak susah untuk diikuti lagi. Jadi aku yang paling parah itu kenanya waktu di tahun corona. Tahun corona pasti kan tahun yang lumayan hancur-hancurnya lah ya. Ya itulah, aku kena di tahun itu karena semester itu kami sudah pakai digital. Sedangkan waktu tuh untuk digital itu kan harus dipelajari dengan secara langsung gitu menurut aku. Kalau di otodidak untuk seorang desain interior, aku susah memahami. Jadi benar-benar nggak terkejar, sulit ya, mengundurkan diri. Tidak patut dicontoh ya. Jadi ya kayak gitulah, kalau kalian kuliah di Telkom itu sebenarnya lebih banyak praktek ketimbang teorinya untuk matkul tertentu ya, untuk jurusan tertentu lah gitu. Nah kalau aku kan yang aku ambil itu kan desain interior. Ini aku masih nyimpan KTM aku Telkom. Spoiler muka kayak gini Anggreni ya kan.
Ini aku masuk tahun 2018. Lumayan menyenangkan untuk PKKMB. Itu sangat berbeda jauh PKKMB Telkom dengan waktu aku PKKMB di UIR. Jadi aku nggak terlalu aktif juga dulu, paling cuma ikut beberapa kegiatan mahasiswa kayak UKM Jawa, aku ikut gitu. UKM Jawa itu kayak aku berlakon jadi pedagang. Terus juga aku ikut yang di fakultas aku sendiri, yaitu KMDI, Keluarga Mahasiswa Desain Interior. Aku punya jaketnya. Tada! Ini dia jaket Keluarga Mahasiswa Desain Interior. Mungkin teman-teman aku di UIR pernah sekali lihat aku pakai ini ya, cuman dalam posisi terbalik ya. Karena aku kayak belum mau nunjukin siapa aku gitu. Ya, betul. Aku di UIR. Jadi mahasiswa baru angkatan 2022. Terus setelah aku keluar dari Telkom, aku ngapain sih? Aku jualan, guys. Iya, aku jualan brownies, kue. Itu aku bikin sendiri. Terus nanti yang jual adik aku. Dia bawa ke sekolah, dia jualin di sana juga. Tapi itu nggak berlangsung lama juga sih karena capek banget bikin kue itu. Capek bersihinnya sebenarnya. Bersihin barang-barangnya setelah bikin capek. Jadi setelah aku nggak jualan kue lagi, aku beralih ke bisnis. Aku bisnis obat, yaitu ini dia, British Propolis. Ini tuh untuk menjaga daya tahan tubuh kalian. Dan aku sendiri udah nyobain ini berkali-kali. Nah emang itu tuh ngebantu banget karena aku kan ada amandel, jadi sering meradang gitu. Ini benar-benar ngeredain aku waktu aku amandel, sama ngeredain sariawan aku juga, batuk itu reda juga pakai ini. Dan ini aku mulai bisnis ini tuh karena diajak teman deket aku waktu SMA, Putri. Jadi aku diajak dia buat ikut bisnis ini aja dulu selama aku belum ada kegiatan lagi gitu. Yaudah aku ikut ini sekitar setengah tahun. Jadi aku ada sedikit pesan buat teman-teman semua. Kalau kalian kurang fokus kuliah, coba cari motivasi lagi. Alasan kalian kuliah itu apa? Jadi jangan sampai kalian itu nanti setelah lulus tuh menyesal gitu loh, nggak maksimalin di kuliah. Karena menurut aku kuliah itu tuh bukan cuma sekedar buat belajar, tapi buat ngembangin pemikiran kita gitu. Jadi buat teman-teman aku yang merasa kayak kenapa sih aku tuh kalau ngerjain tugas kadang cepat selesai atau baru dikasih kemarin besoknya udah selesai gitu, karena aku menerapkan sistem dimana aku harus menyelesaikan yang memang terdesak, tergampang dulu, baru nanti yang tersulit dikerjakan per tahap. Karena kan kalau memang kita mau santai di akhir, ya kerjakan susah di awal, menurut aku seperti itu. Dan juga buat cari motivasi kita biar belajarnya agak lebih fokus, rajin. Cobalah dalam belajar itu kita cari dalam 5 menit pertama motivasi kita dalam belajar, dan sebisa mungkin temuin gitu loh, aku tuh metode belajarnya seperti apa. Jadi kita terapin aja metode belajar kita itu seperti apa gitu. Kalau aku sendiri, metode belajar aku itu yang seperti Feynman study gitu. Gimana dalam belajar aku tuh harus menyimpulkan dalam bahasa aku, menjelaskan ke teman aku tuh dengan bahasa aku juga. Jadi kayak lebih mudah untuk ditangkap dalam otak aku juga. Jadi aku mudah memahaminya dengan cara seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau memang mau belajar, cari yang kefokusan dalam belajar itu, ya menurut aku dengan cara seperti itu. Pahami dulu value kalian di mana dan posisi kalian seperti apa. Jadi kalian bisa dengan mudah nanti ngatur waktu, ngatur cara belajar kalian. Karena itu yang aku terapin sampai sekarang.
Oke guys, sampai di situ cerita aku. Next time kalau memang aku pengen bikin video lagi, aku bakal cerita apapun itu atau tentang kegiatan aku. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.